Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahab, NPM 21140188. Saya dari kelas 2B, Prodi PGSD. Di sini saya membawakan mata kuliah pembelajaran matematika kelas rendah dengan dosen pembimbing Ibu Repipa Sapitri, SPDI MPD. Berikut adalah penjelasan saya tentang strategi belajar mengajar matematika untuk kelas rendah. Strategi belajar mengajar untuk matematika kelas rendah. Yang pertama adalah problem based learning. Problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah itu, peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Problem based learning adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan atau saling bersangkut paut bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik atau nyata. Pembelajaran berbasis masalah menyarankan kepada peserta didik untuk mencari dan menentukan sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Pembelajaran berbasis masalah memberikan tantangan kepada peserta didik untuk belajar sendiri. Yang kedua adalah open-ended. Open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara masing-masing. Tujuan pembelajaran open-ended learning adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving yang simultan. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended ini melatih dan menumbuhkan orisinalitas ide, kreativitas, nalar kognitif, kritis, keterbukaan, dan sosialisasi. Ciri pembelajaran open-ended learning adalah tersedianya permasalahan atau pertanyaan yang berbentuk keterbukaan, sehingga tersedia kemungkinan dan keluasan bagi siswa untuk memakai cara penyelesaian yang sesuai. Yang ketiga adalah inquiry. Inquiry adalah ilmu dan seni kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis demi mencari dan menemukan jawaban dari sebuah masalah. Pada prosesnya, inquiry melibatkan proses mental tingkat tinggi, mulai dari merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, menumbuhkan sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, hingga terbuka. Langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran inquiry: yang pertama adalah orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, dan yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kooperatif. Kooperatif adalah model pembelajaran kelompok, rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama adanya peserta dalam kelompok, yang kedua adanya aturan kelompok, yang ketiga adanya upaya belajar setiap kelompok, dan yang keempat adalah adanya tujuan yang harus dicapai dalam kelompok belajar. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang, mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau yang disebut dengan heterogen. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Demikianlah video ringkasan tentang strategi belajar mengajar untuk matematika kelas rendah yang terdiri dari problem based learning, open-ended,
inquiry, dan yang terakhir adalah kooperatif. Sekian, jika ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.